Nggak tahu bagaimana nasib kita, teman-teman. Nggak tahu aku masih bisa berdiri di sini atau enggak. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, selamat malam dari Spanyol. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Hari ini Mama Kaiden mau berbagi kabar yang kurang baik. My goodness, bagaimana Tuhan membolak-balikan hati. Yang kemarin aku rasanya hati penuh dengan sukacita, bahagia. Tapi hari ini aku benar-benar nggak tahu gimana rasanya, teman-teman. Apa yang aku rasain itu campur aduk. Nggak tahu, susah mendeskripsikan apa yang aku rasakan sekarang. Jadi teman-teman, di sini sekarang tanggal 31 Oktober. Dan mungkin teman-teman sudah cukup banyak yang tahu mengenai kabar ini yang terjadi di Spanyol, tepatnya di Valencia, di Provinsi Valencia. Yang dimana hari Selasa kemarin, tanggal 29 Oktober 2024, itu terjadi bencana alam, banjir bandang terparah di 100 tahun terakhir, yang memakan 161 jiwa sampai hari ini. Kemungkinan akan terus bertambah karena pencarian masih terus dilakukan di bawah puing-puing. Jadi kalau teman-teman nonton beritanya, jadi hari Selasa itu memang ada badai yang sangat besar sekali di Provinsi Valencia. Ada beberapa kota yang sangat terimbas dari bencana alam hari Selasa kemarin, yaitu kota seperti Massanassa, Paiporta, terus Manises, Chiva, terus juga Catarroja. Pas waktu pagi-pagi di tanggal 30 aku nyalain TV, itu aku benar-benar shock banget melihat video-video amatir yang dikirim warga ke televisi ataupun ke sosial media. Air yang datang itu tuh mengingatkan aku kepada tsunami di Aceh 2004, meskipun nggak bisa dibandingkan ya teman-teman, tapi mengingatkan aku gambaran-gambaran air yang besar tiba-tiba datang gitu loh teman-teman, dan menyapu semua mobil-mobil, rumah-rumah, apapun itu teman-teman yang ada di depannya, orang, pohon-pohon. Benar-benar kondisi sekarang itu porak-poranda semuanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengkhawatirkan keadaan kami, yang sudah bertanya apakah Mama Kay dengan keluarga baik-baik aja. Saya melihat berita katanya di Valencia ada bencana alam. Semoga Mama Kay dan keluarga dilindungi. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya dan sudah mendoakan kami sekeluarga. Alhamdulillah kami semua baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan banget gitu guys, aku dari sepanjang hari nonton berita, video-video amatir yang ditampilkan di TV dari kepolisian, dari atas helikopter ataupun dari drone. Jadi saat ini keadaan di Valencia itu benar-benar lumpuh, di kota-kota yang tadi aku sebutin yang sangat-sangat terkena dari dampak bencana alam ini. Jadi mereka di situ tuh nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada listrik, nggak ada internet gitu, nggak ada jaringan telepon. Jadi mereka nggak bisa ngabarin keluarga mereka kalau mereka baik-baik saja, atau mungkin mereka kehilangan keluarga. Karena sekarang kan banyak media yang datang ke sana untuk meliput. Mereka memanfaatkan media untuk mengabarkan ke keluarganya kalau mereka baik-baik aja gitu loh teman-teman, mereka hidup. Jalan tol juga di Valencia yang menghubungkan antara Provinsi Valencia dan Alicante, Provinsi Valencia dan Castellón itu lumpuh teman-teman, karena ada beberapa part dari jalan raya ataupun tol hancur gitu. Jadi jalan tolnya itu rusak gitu guys, yang dimana itu membuat orang-orang yang mau bekerja atau keperluan apapun itu nggak bisa. Itu memang salah satu jalan penting yang ada di Spanyol, yaitu AP7, A7, dan A3 kalau nggak salah namanya. Di TV kita melihat bagaimana orang-orang yang kebawa arus air dan minta tolong, teriak,
Terus pas waktu air mulai datang juga orang mungkin nggak menyangka kalau air yang akan datang sebesar itu. Mereka berusaha memindahkan mobilnya dari garasi, karena kalau teman-teman nggak tahu, di Spanyol ini tuh kan mayoritas orang-orang tinggal di apartemen ya teman-teman. Jadi di apartemen-apartemen itu normalnya banyak bangunan-bangunan yang membuat parkir subterranean alias di bawah tanah gitu kan guys. Nah yang dimana kalau yang lantai pertama aja itu sampai sedada, apalagi yang di bawah tanah gitu. Jadi mereka berusaha menyelamatkan mobilnya ya, kalau banjir setidaknya mobilnya gak kebanjiran banget gitu, ditaruh di pinggir jalan. Tapi ternyata pas waktu beberapa orang berusaha turun ke parkiran bawah tanah untuk mengambil mobilnya, untuk mindahin mobilnya ke jalanan, air di situ datang besar dan akhirnya mereka terperangkap semua di bawah parkiran itu, dan di situ banyak ditemukan orang yang meninggal. Dan hari ini tanggal 31 Oktober badainya itu pindah, kita menyebutnya itu badai Dana. Badai Dana ini itu pindah ke Provinsi Castellón. Jadi pagi ini jam 9.55 pemerintah Castellón mengumumkan bahwa Provinsi Castellón ada di zona merah bencana ini, yang dimana itu adalah level tertinggi yang sangat berbahaya. Jadi kalau di Spanyol itu ada 3 level, level kuning, oranye, dan merah. Itu yang paling bahaya, itu yang merah. Terus habis itu hijau ini yang aman gitu loh teman-teman. Pemerintah pagi-pagi jam 9.55 pagi mengumumkan kalau Castellón ada di zona merah hari ini. Jadi jangan keluar rumah, jangan beraktivitas, dilarang pergi kerja, pergi sekolah, semua hari ini sekolah diliburkan. Begitupun perkuliahan, yang kerja gitu teman-teman. Jadi jam 11.49 itu semua HP orang-orang yang ditinggal di Provinsi Castellón itu bunyi alarmnya seperti ini dari pemerintah. Pik, 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 gitu HP kita semuanya. Jadi aku kan punya HP 2 nih, yang satu buat nge-YouTube dan yang satu buat ya udah sehari-hari gitu loh teman-teman, kayak telepon, WhatsApp dan lain-lain. Itu dua-duanya bunyi, HP suamiku, HP abuelo, itu semuanya berbarengan satu provinsi bunyi, menandakan bahwa alarm kita ada di level zona merah. Itu dia katanya di sini alarm pelindungan masyarakat Provinsi Castellón. Menghadapi hujan lebat, kami meminta untuk seluruh masyarakat tetap berada di rumah dan berada di zona yang tinggi. Jika kalian ada di luar ruangan, tolong cari tempat-tempat yang tinggi. Kami juga memohon tidak bersirkulasi, tidak berkendara di jalanan manapun. Kalau ada yang emergensi, telepon ke 112. Tapi alhamdulillah hujan yang turun, badai yang turun hari ini di Castellón ini tidak separah di Valencia hari Selasa kemarin di tanggal 29. Meskipun ada kota-kota kecil yang kebanjiran, tapi nggak yang sampai separah di Valencia, kota-kota yang ada di Valencia. Jadi teman-teman, badai di hari Selasa itu sebenarnya, aku bukannya mau menyalahkan pemerintah Spanyol, tapi memang mereka menurut aku mendapatkan part yang harus disalahkan yang paling besar, karena Badan Meteorologi Spanyol itu sudah mendeteksi badai ini 10 hari sebelum hari Selasa ini. Seharusnya beliau itu ngasih alarm seperti yang kita terima pagi ini itu ke seluruh orang di hari Selasa itu. Hari Selasa itu kayak semuanya berjalan seperti normalnya aja guys. Seperti bakalan hujan turun deras aja, bukan badai luar biasa gitu. Jadi semua orang beraktivitas seperti biasa, pemerintah mengabaikan, tidak menghiraukan precaution yang udah dikasih dari Badan Meteorologi yang ada di Spanyol. Pemerintah terlalu meringankan kali ya, seharusnya korban jiwa yang jatuh tidak harusnya sebanyak itu. Tapi kalau lihat berita sebel juga guys, mereka bukan yang minta maaf, mengakui kesalahan, ini malah nyalahin pemerintah satu dengan pemerintah lainnya. Aku bukan yang mau ngejelek-jelekin, hanya menceritakan apa yang
sebenarnya terjadi. Hal-hal tersebut juga masih bisa terjadi di negara maju seperti Spanyol. Mungkin di sisi lain juga itu sudah takdir mereka, sudah garis kehidupan mereka yang harus seperti ini jalannya. Karena seperti yang teman-teman tahu, aku kan lagi ngecat rumah, yang dimana selama hujan ini tuh aku nggak bisa ngecat. Yang dimana setiap hari aku pasti lihat ramalan cuaca, besok hujan nggak, lusa hujan nggak, kira-kira bisa ngecat nggak. Jadi itu sangat berpengaruh banget cuaca untuk aku di minggu-minggu terakhir. Terus aku lihat sampai minggu depannya lagi, dan 10 hari sebelum kejadian ini aku udah lihat hari Selasa itu badai besar akan datang, karena emang di ramalan BMKG aja tuh biasanya radar hujan itu hujan yang turun biasa itu warnanya biru muda, hujan lebat biru tua. Terus semakin tua warnanya itu semakin lebat. Nah, hari Selasa ini tuh yang biru itu tuh udah nggak biru lagi, tapi ungu, teman-teman. Ungu tua, bukan ungu muda lagi ya, teman-teman. Ungu tua, yang dimana itu benar-benar sangat hujan yang sangat deras. Saat aku lihat radar hujan itu, aku kirim ke suamiku juga karena ngabarin hari Selasa depan tuh bakalan hujan deras banget gitu. Karena suamiku kan setiap hari ke Valencia ya teman-teman untuk kerja. Untuk ngabarin supaya kalau misalnya hari itu bisa nggak kerja ya mendingan dikabarin ke klien jauh-jauh hari gitu loh guys. Mendingan kita cari aman aja. 28 Oktober suamiku ngabarin ke seluruh karyawan hari Selasa karena akan ada hujan badai. Semua karyawan libur, istirahat di rumah. Oke. Terus kata suamiku, tapi mah hari Selasa itu aku nggak bisa yang libur 100% meskipun karyawan-karyawan aku liburin. Aku harus pergi meeting sama klien yang ada di Valencia. Kamu mau ikut nggak? Aku bilang, oh yaudah aku temenin deh. Aku tuh malam itu kayak gelisah gitu, nggak bisa tidur sampai paginya juga. Karena rencananya kalau kita mau berangkat ke Valencia itu pas setelah antar Kayden pergi sekolah. Terus pas waktu kita mau siap-siap mau pergi sekolah, di saat itu aku mikirin, aduh, aku khawatir gitu kan. Ini katanya ada badai, terus aku dan suamiku pergi berdua, Kayden di sekolah. Aku tuh nggak tenang gitu ya teman-teman, karena aku lebih memilih kita pergi bertiga aja. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu ke kita bertiga, nggak yang Kayden tinggal sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kalau amit-amit misalnya kita harus menjadi salah satu korban dalam bencana alam ini, Kayden nggak menjadi anak yatim piatu gitu loh teman-teman. Saat itu aku kepikiran sepanjang pagi saat lagi siap-siap, tiba-tiba suamiku bilang, "Mah, gimana kalau hari ini kita family day, Kayden libur sekolah aja, terus ikut kita ke Valencia." Aku bilang, "Oke, Pak." Aku nggak sempat ngabarin ke sekolah Kayden untuk cancel makan siang Kayden, karena seperti yang teman-teman tahu, aku bayar 5 euro setiap hari untuk Kayden bisa makan siang di sekolah. Karena sekolah di sini kan dari jam setengah 10 pagi sampai setengah 5 sore, jadi makan siangnya itu di sekolah. Untuk anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah itu bisa pulang ke rumah, terus habis makan siang balik lagi ke sekolah. Karena kita nggak tinggal di samping sekolah atau di deket banget sama sekolah, maka dari itu aku biarkan Kayden makan siang di sekolah aja. Menunya juga menu-menu sehat, menu-menu yang sangat variatif. Dan aku nggak perlu bolak-balik antar jemput lagi, antar lagi, jemput lagi, antar lagi gitu loh teman-teman. Yang dimana aku bisa di rumah mengerjakan banyak hal, kerjaan rumah, kerjaan kantor, ataupun kerjaan YouTube. Kata aku, ya Pak, harusnya kamu ngomongnya 15 menit yang lalu, jadi kan aku ada waktu buat cancel makan siang Kayden ke sekolah. Jadi kita, kalau anaknya sakit atau ada nggak masuk sekolah, kita bisa telepon dari jam 8 sampai jam 8.30 untuk cancel makan siang. Jadi hari ini anak saya nggak masuk, jadi saya mau cancel makan siang, jadi kita nggak perlu bayar makan siang hari itu. Gitu teman-teman, ya udah nggak apa-apa sih, 5 euro ini, kata suami. Ya udah nggak masalah. Jadi pas waktu tanggal 29 itu, saat itu pagi-pagi itu aku langsung kirim email ke wali kelas Kayden. Aku bilang kata-katanya seperti ini. Halo, selamat pagi Bu Guru. Hari ini Kayden nggak pergi sekolah karena kami harus pergi ke Valencia. Dan kami tidak yakin kalau kami bisa tiba di sekolah jam 16.30 untuk jemput Kayden saat pulang sekolah. Kami akan pergi bersama Kayden supaya kita bisa melakukan pekerjaan tanpa buru-buru. Terima kasih banyak, salam, aku bilang gitu. Terus kata guru Kayden,
Oke baik, terima kasih sudah ngabarin. Habis itu kita langsung ke Valencia nyetir di tanggal 29. Teman-teman bisa lihat ini kita nyetir 78 km naik mobil, terus kita parkir di Valencia North di stasiun kereta api. Terus kita jalan-jalan di sana karena memang datangnya kecepatan. Suamiku ada appointment jam 1:30 siang. Ya udah kita jalan-jalan di Valencia dulu, kata Kaiden. Ma, aku mau ke toko Lego. Aku kan punya uang tabungan. Aku pengen beli Lego kalau ada yang bagus. Oh ya udah, karena Kaiden juga emang udah beberapa waktu lalu pengen ke toko Lego yang baru buka di Valencia. Ini kita ke toko Lego, kita jalan kaki ke sana kemari. Dan karena masih kecepatan, akhirnya suamiku nyetir menuju ke tempat meeting sama klien. Ini dia kita di Carrefour Alfafar yang ada di kota Benetúser ini. Nah, kita ada di sini, kita belanja-belanja, keliling-keliling gitu kan untuk menghabiskan waktu sampai 1:30. Terus klien suamiku udah ngabarin lagi ada di mana, ini aku udah nyampe gitu. Terus ya udah kita langsung jalan. Ini kita tiba di Albal. Jadi di kota Albal ini suamiku ada appointment. Nah di Albal ini kurang lebih kita selama 45 menit. Suamiku meeting di sana, aku nunggu di mobil. Setelah lihat kerjaan, meeting sama klien, ya udah kata suamiku, Mama mau makan siang di mana nih? Di sini udah jam 2 siang. Saat itu aku bilang, yuk kita balik ke Center of Valencia, ke pusat kota Valencia untuk cari makan siang. Nah teman-teman bisa lihat kita melewati ini semua, kita melewati Paiporta, itu yang paling banyak meninggal itu di Paiporta. Dan balik ke tengah kota Valencia untuk makan siang di restoran Asia gitu. Kita take away karena saat itu Kaiden juga kayak badannya anget-anget dan batuk gitu. Jadi udah kita take away aja, kita makan di jalan menuju ke rumah, langsung kita menuju ke rumah. Besok paginya pas waktu kita tiba di rumah dan aku lihat berita di Paiporta meninggal berapa puluh orang dan aku langsung oh my god. Dan Carrefour yang tempat kita parkir, kita menghabiskan waktu itu tuh di sana benar-benar porak-poranda, mobil ke bawah arus, semuanya tabrakan satu dengan lainnya. Itu benar-benar kacau banget, semua jalanan penuh lumpur. Dan itu dia di Paiporta ini dan di Massanassa juga orang meninggal. Dan kayak aku tuh sering terdiam, pandangan aku tuh kayak kosong, masih shock, nggak bisa percaya. Oh my god, kita itu udah ada di dekat sama kematian gitu loh teman-teman. Mungkin 1 jam kita bertahan di sana, kita akan terperangkap di sana yang nggak tahu bagaimana nasib kita, teman-teman. Nggak tahu aku masih bisa berdiri di sini atau enggak saat ini. Dan melihat di berita bagaimana kacaunya di sana, orang semuanya panik, shock, khawatir, sedih, kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan orang tua atau adik kakaknya. Sangat-sangat menghancurkan hati banget teman-teman melihat berita seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, kami masih diselamatkan dari segala mara bahaya, dari segala bencana. Aku benar-benar gak berhenti bersyukur dan juga berdoa untuk semua korban-korban yang meninggal ataupun yang selamat, yang terdampak hari ini. Mereka gak punya tempat tinggal, mereka sekarang tidur di Polideportivo kalau di Spanyol namanya. Jadi kalau di Spanyol itu setiap kota atau setiap desa itu pasti punya Polideportivo yang dimana pemerintah buat suatu ruangan sangat besar yang biasanya acara-acara apapun itu diadakan di ruangan itu gitu guys. Entah itu acara tentang olahraga atau acara karnaval-karnaval lah gitu untuk bocil-bocil, anak-anak atau orang tua atau apapun itu biasanya acara-acara itu ada di situ. Dan sekarang orang-orang tersebut itu diungsikan di Polideportivo itu untuk bisa tidur di sana. Terus juga kota-kota yang tetangga-tetangga yang di sekitar sana yang tidak terlalu terdampak, mereka jalan kaki karena memang akses jalanan putus, nggak bisa dilewatin mobil karena semua mobil itu
porak-poranda sambil bawa makanan-makanan kebutuhan pokok seperti susu, air, roti, apapun itu untuk bantu kota tetangga untuk bisa makan. Mereka membutuhkan air bersih. Benar salut juga orang-orang di sini solidaritasnya sangat cepat dan langsung turun tangan gitu teman-teman. Terus juga pemerintah bilang seluruh supermarket yang terdampak di kota itu gitu ya teman-teman itu bebas mengambil makanan apapun kebutuhan utama untuk bertahan hidup, bebas diambil masuk ke supermarket-supermarket itu, toko buah, toko makanan untuk bisa mereka bertahan hidup. Tapi di luar itu pastinya itu namanya pencurian ya teman-teman. Misalnya ada juga itu yang terjadi aku lihat hari ini yang sangat disayangkan orang-orang masih ada aja yang menjarah toko perhiasan lah atau toko nyuri apa sih raket tenis, bola tenis untuk apa coba? Orang lagi berduka semua seluruh negara bahkan seluruh negara-negara Uni Eropa itu pada mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk berduka atas kejadian bencana alam yang terjadi di Valencia. Terima kasih banyak teman-teman udah ngawatirin aku dan keluarga aku. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.